Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali pagi hari ini dengan satu kebahagiaan, dengan satu semangat yang baru. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari boleh saya meminta kepada Bapak Ibu untuk yang di belakang-belakang bisa mengisi bangku yang nomor 3 atau 4. Supaya Bapak Ibu saudara yang lain yang sedang dalam perjalanan nanti bisa join juga di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita teduh di hadapan Tuhan. Setiap kita naikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan, naik syukur kepada Tuhan. Ya, naikkan terus syukurmu kepadanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas kita. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita, menjawab doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dengan semangat yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk perbuatan tangan-Mu yang besar. Perbuatan tangan-Mu yang hebat yang Kau kerjakan dalam kami. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Setiap kami yang bernafas. Pagi hari ini kami mau nyatakan melalui pujian bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kepadanya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kepadanya, suara Tuhan yang kami mau dengar pagi hari ini. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang.
hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau selalu setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan nyanyi kebaikan-Mu Ku nyanyi kebaikan-Mu Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Terima kasih Yesus. Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Firman Tuhan katakan ucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah. Pagi hari ini kami mau klaim firman Tuhan yang datang ke rumah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Kami mau katakan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan. Hadirat-Mu membawa sukacita, hadirat-Mu membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Kami mau lebih dan lebih lagi bersorak di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, haleluya. Terpujilah Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Boleh lihat kanan kirinya, wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang penuh sorak-sorai karena Tuhan. Yes, katakan kanan kiri, Yesus baik bagi hidupmu, Yesus baik bagi hidupku. Kita mau sorak-sorai, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Lihat kanan kirinya, yuk semangat memuji meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Ajak kanan kirinya, sorak-sorai bersukacita. Tuhan Allah kita, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara bersuka cita hari ini? Berikan sukacita yang spesial untuk Tuhan. Berikan senyuman yang spesial untuk Tuhan hari ini.
dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur sekali lagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari apa? Di dalam Bapa bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, Bersuka dalam Tuhan. mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah. Mari kemuliaan hari ini. One, two, three. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari apa? Sekali lagi hari ini, hari ini, hari yang telah Dijadikan Tuhan. mari apa? Bersuka Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan berikan sukacita untuk Tuhan. Oh! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam bersuka. Saya mau mendengar jemaat Tuhan GKK Cikaju. One, two, three. Bersuka dalam Tuhan. mari bersuka, Bersuka cita. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang Bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Apakah ada sukacita di tempat ini? Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu kita merenung sejenak betapa dahsyatnya Tuhan menjagai kita, melawat kita selama sepekan ini. Betapa dahsyatnya anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Oh, Tuhan, berikanlah kami hati sebagai hamba Tuhan yang ingin dituntun oleh-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati seperti Engkau. Berikanlah Tuhan. Oh, apapun juga
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamat. Bapa, ini adalah seru doa kami Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamat. Dengan kerendahan hatian jemaat saja yang menyanyikan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai dalam dalam roda kebenaran sampai dalam roda kebenaran sampai selamat. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba Tuhan, haleluya.
Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Engkaulah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Raja berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan. Yeah. Raja berdaulat atas hidup. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Engkau dan karena Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Mari Kau Allah yang berotoritas penuh atas setiap kami, atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kau berbicara atas setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Meneguhkan, menguatkan setiap kami. Supaya kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan merindukan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan adik-adik sekolah minggu boleh maju. Kita akan mendoakan adik-adik sekolah minggu kita. Ya, kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita mendukung adik-adik kita. Tuhan, kami membawa adik-adik kami sekolah minggu di hadapan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, satu anugerah, satu hal yang luar biasa ketika mereka masih kecil, masih muda, mereka boleh sudah mengenal Tuhan. Sudah mengenal Sang Penciptanya. Mari di dalam Tuhan, keberhasilan, keberuntungan senantiasa mengikuti setiap adik-adik kami ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
Sebentar juga mereka mau beribadah, anak Tuhan memberkati. Berkati kakak-kakak, guru-guru yang mengajar Tuhan. Engkau urapi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Pengajaran yang dari Tuhan sendiri, yang menjadi dasar atas setiap mereka anak-anak kami ini. Untuk mereka meletakkan segala sesuatunya atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dasar ini menjadi dasar yang kuat untuk nantinya mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kami menyerahkan ibadah anak dan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan adik-adik. Ya, terima kasih pemimpin pujian, WL Singer, pemain musik yang sudah membawa kita pagi hari ini boleh masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang di tempat ini dapat salam dari teman-teman jemaat yang ada di Bandung Harjo. Ya, kemarin saya sekeluarga boleh melayani di Bandung Harjo, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, walaupun di Bandung Harjo orangnya sepuh-sepuh itu semangat mereka kalau puji Tuhan. Saya ingat sebelum COVID terakhir kami ke sana dan kemarin lagi jadi lama gitu. Jadi mereka sangat antusias, semangat walaupun banyak lansianya. Puji Tuhan, jadi mereka titip salam pada jemaat yang ada di Gatsu di tempat ini. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat dan kuat kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi karena anugerahnya kita boleh berada di tempat ini. Semua kalau sampai hari ini kita boleh bernafas, kita boleh sampai di tempat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Kerinduan dalam hati Tuhan, hari ini Dia ingin kita memiliki hati seorang hamba. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengejar berkat-berkatnya, tapi kita harus memiliki hati yang hati seperti hati hamba. Ya, tidak hanya menuntut berkat, tetapi menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang tunduk, setia, dan mau dipakai Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mulai bertumbuh, kita dimuridkan, kita tidak hanya hidup kita untuk kita sendiri, tetapi kita bersama-sama untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang nantinya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bersyukur kemarin saya melihat Pak Didi, kemudian Pak Jontri, pergi kunjungan ke Pak Eko, ya Pak Eko kemarin, puji Tuhan. Ya bisa berkunjung di sana, bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Eko sekeluarga. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tema pagi hari ini adalah hati hamba. Ya. Di dalam Mazmur 123 ayat 2. Mungkin bisa ditampilkan Bapak saudara yang bertugas, yang berikutnya. Ya, di dalam Mazmur 123 ayat 2 di situ katakan bahwa lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya.
seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Bapak Ibu, ayat ini sangat luar biasa sekali kalau kita nanti bedah satu persatu. Ini sangat dalam maknanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat apa itu seorang hamba. Ya, kalau saya mencatat adalah hati seorang hamba bukan sekedar peran tetapi sebuah sifat batin, sikap batin yang tunduk dan taat pada Tuhan. Ya. Peka terhadap kehendak Tuhan, tidak menuntut balasan, dan melayani dengan kasih dan kesetiaan. Ini adalah arti hamba, Bapak Ibu. Hamba di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai ebed. Ya. Di situ katakan bahwa ebed itu kalau di bahasa Jawa kan itu sebagai pelayan atau hamba. Kemudian dalam bahasa Yunaninya itu doulos. Ya. Kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia, bahasa kita adalah budak yang tidak memiliki hak pribadi atas dirinya. Mereka sudah terjual oleh tuannya. Jadi dia tidak mempunyai hak atas hidupnya. Dia bergantung penuh kepada tuannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang hamba hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi. Tetapi untuk tuannya. Karena dia harus tinggal pada tuannya. Nah, kalau kita di sana katakan bahwa lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang pada tangan tuannya. Jadi hamba laki-laki memandang tangan tuannya bukan hanya sebagai simbol kuasa di sana. Tapi sebagai sumber hidup, perintah dan pemeliharaan. Ia menunggu isyarat atau perintah dari tuannya untuk bertindak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ini adalah satu otoritas yang sangat luar biasa. Sehingga seperti mata para hamba laki-laki. Jadi kalau zaman dulu itu di dalam satu kerajaan, kemudian seorang raja ataupun seorang tuan, karena si hamba ini sudah, budak ini sudah ikut sama tuannya, ataupun dalam satu kerajaan, jadi si budak ini, ya si hamba ini harus memperhatikan tangan tuannya. Karena mereka sudah diajari kalau tangan tuannya pegang belakang, berarti si raja ini pengen dipijat. Ya itu sudah ada SOP-nya Bapak Ibu. Mungkin tangannya diacungkan kemana, jadi di matanya dia harus melihat kemanapun sang raja, kemanapun si tuan itu mengacungkan jarinya. Jadi dia harus diam, fokus ke sana. Karena nanti kalau sang rajanya nunjuknya sini dia mengerjakan yang lain, salah nanti Bapak Ibu. Kena marah dia. Karena dia tidak berhak, dia punya otoritas atas hidupnya. Dia konsentrasi penuh di sana. Ya. Sebagai seorang percaya, dikit saya katakan bahwa aplikasinya adalah kita tidak boleh bertindak menurut pikiran kita sendiri. Jadi kalau orang-orang hamba ini tadi, dia tidak bisa bertindak dengan keinginannya sendiri. Tidak bisa terus kemudian ujuk-ujuk dia datang kepada tuannya terus mijiti gitu, enggak. Dia harus tahu persis apa yang diinginkan tuannya. Demikian sebagai orang percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa kita tidak boleh bertindak menurut pikiran sendiri, pikiran kita sendiri.
Karena kita dikatakan sebagai hamba Kristus. Ya betul, kita sebagai hambanya. Ketika kita percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sebagai hamba Kristus. Kita menjadi hambanya. Kita tidak berhak atas hidup kita lagi. Ya, kita harus memandang Tuhan dalam doa penyembahan dan firman, menaati arahannya. Makanya diperlukan yang namanya kita bergaul karib dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Karena disitulah sebenarnya Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Bersyukur kita di tempat ini ada sudah tin, ada juga sudah ada membaca Alkitab, di lansia juga ada membaca Alkitab, kemudian anak-anak sekolah minggu, bapak-bapak juga sudah ada abah di sana. Dari situlah sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita pagi kita datang kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya firman itulah yang menjadi batasan-batasan kita untuk menghadapi situasi keadaan hari ini yang kita mau kerjakan hari ini, yang kita mau lalui hari ini. Karena kan kita hidup hari demi hari, waktu demi waktu kan. Kita tidak harus kemudian langsung setahun hidup dalam arti terus gitu enggak. Tapi kan hari demi hari dan kita harus hidup di dalam kebenarannya itu. Kita harus cari firman Tuhan itu untuk kita mendapatkan janji-janji Tuhan atau firman Tuhan itu yang menerangi pelita bagi setiap kita. Yang menerangi jalan-jalan kita. Jadi kita butuh hari demi hari. Ya, kalau dalam Amsal 3 ayat 5-6, di situ katakan percaya kepada Tuhan dan Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita baca semuanya panjang, tapi kalau saya mau ambil garis besar, ketika kita percaya kepada Tuhan dan Ia akan meluruskan jalan kita. Ya, percayalah kepada Tuhan bahwa firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang memang ini tipuan si jahat, ini tipuan iblis sehingga kita kadang diintimidasi, dipengaruhi sedemikian rupa. Firman Tuhan katakan bahwa bunga bakung di taman Tuhan pelihara, Tuhan dandani sedemikian rupa kan. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita itu adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah biji mana Tuhan. Kalau kita dikatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, hidup kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita, Tuhan akan membuka jalan atas setiap kita. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita mengetok pintu, Tuhan membukakan pintu bagi kita. Bahkan ketika firman Tuhan katakan bahwa anaknya ketika minta roti tidak mungkin dikasih batu. Tuhan akan pelihara sedemikian rupa di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Tinggal kita percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Dan itu yang sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan atas setiap hidup kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hamba perempuan juga memiliki sikap yang sama. Di situ katakan bahwa kesetiaan, kepekaan dan kerendahan hati, ia bergantung kepada kemurahan nyonyanya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonya. Sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahwa hamba perempuan ini juga dia harus taat kepada nyonyanya. Otoritas tertinggi atas nyonyanya. Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi hamba Tuhan. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saya mencatat
di sini ada 4 hal yang mendasar ketika kita menjadi seorang hamba. Klik yang selanjutnya, Kak, boleh Kak. 4 hal ketika kita menjadi hamba. Yang pertama adalah hati yang taat. Kita harus memiliki hati yang taat. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Tetapi ia rela merendahkan diri sebagai hamba. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya sebagai hamba Bapak Ibu. Tetapi dia taat sampai mati. Inilah teladan sejati yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Ya. Sehingga kalau kita melihat kisah tentang Maria, ya disitu katakan bahwa dalam Lukas 1 ayat 3 katakan bahwa aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Terserahlah Tuhan, intinya seperti ini. Aku ini kan hambamu. Maria ngomong gitu. Aku ini hambamu. Terserah yang terjadi kepada saya ini. Saya taat. Jadilah kehendakmu atas hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hati sampai seperti Maria ini. Kalau kita membaca kisah tentang perapian yang menyala-nyala ataupun yang di gua singa, di situ katakan bahwa sampai Daniel mengatakan seperti ini. Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku, tetapi aku tetap mempercayai dia. Intinya bahwa penyerahan total, dia menyadari bahwa dirinya itu tidak punya hak atas hidupnya lagi gitu. Kepercayaan yang penuh, yang luar biasa, yang dia bergantung penuh hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kematian pun dia tidak takut karena dia sudah tahu persis kebenarannya. Bahwa Tuhan pasti akan bela, Tuhan pasti akan tolong. Dan kalau kita melihatkan perapian yang menyala-nyala di gua singa, Tuhan menolong sedemikian rupa. Bahkan kalau Pak Didi sampaikan pas persekutuan ya, sampaikan bahwa orang yang memasukkan teman-teman Daniel di kandang di perapian ini, mereka terbakar, bahkan mati mereka. Tetapi kenapa teman-teman Daniel ini dia tidak terbakar? Bapak Ibu, penyerahan total kepada Tuhan. Kalau dia tidak menyadari bahwa hidupnya bukan aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalamnya, dia tidak sampai kepada sana. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah hati yang menanti belas kasihan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 123 ayat 2 itu katakan jelas tadi bahwa lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Jadi seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Sampai ia mengasihani kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi fokuslah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Hidup kita harus bergantung pada Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil. Kalau kita sering ilustrasi yang dekat dengan kehidupan kita kan. Kalau kita Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, mesti punya fase di mana anak itu masih kecil. Belum bisa apa-apa. Makan masih disuapi. Ya. Suatu kali si
ibu ini sedang mempersiapkan makanan ya. Sedang mempersiapkan makanan dan anak yang kecil ini kan belum bisa makan. Dia hanya melihat ibunya mempersiapkan ini, bubur, terus dikasih apa, dikasih susu apa gitu kan. Dia hanya melihat saja kan, karena dia belum bisa mengerjakan apa-apa. Dia hanya melihat ibunya mempersiapkan ini, kalau ibu kan berusaha tambah vitamin ini supaya anaknya sehat. Betul Bapak Ibu? Apalagi kalau baru anak pertama gitu kan. Ini yang sebentar yang baru hamil siapa? Mbak Vera ya. Nah ini nanti ketika baru pertama kali punya anak, wah nanti akan bisa mencari yang terbaik lah untuk anaknya. Ya. Jadi orang tuanya ini memberikan yang terbaik, mempersiapkan, dan anak yang kecil ini hanya melihat karena dia belum bisa mengerjakan apa-apa. Dan sampai suatu saat akhirnya dia menunggu terus, akhirnya dia disuapi oleh mamanya. Suapi sedikit demi sedikit, dan dia hanya mengecap memakan makanan itu. Bapak Ibu, anak kecil ini bergantung kepada mamanya. Karena dia belum bisa mengerjakan apa-apa. Ilustrasi ini Bapak Ibu, bahwa ini juga seperti kita, bahkan kita sebagai hamba itu, kita harus kayak seperti anak kecil ini. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung sama otoritas Tuhan, makanya kita hari lepas hari memang harus merenungkan firman Tuhan itu. Karena kita tidak bisa di luar Tuhan. Kita tidak akan bisa ketika kita di luar Tuhan Bapak Ibu. Kita akan menjadi bulan-bulanan oleh si jahat ketika kita tidak ada di dalam penjagaan Tuhan. Makanya kita hari lepas hari butuh firman itu yang menjaga kita, yang membuat kita berjalan ke sana, kita dibatasi firman Tuhan itu sehingga ketika kita mau melakukan hal-hal yang jahat ataupun kita mau jatuh, kita terjagai oleh firman Tuhan itu. Karena Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hati yang tidak mencari kedudukan. Kita harus memiliki hati yang seperti ini. Hati yang tidak mencari kedudukan. Dalam Matius 20 ayat 26-28 dikatakan seperti ini. Demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini bedanya konsep kita anak Tuhan dengan konsep orang yang di dunia. Kalau orang yang di dunia kan pinginnya kan kalau bos itu kan yang dilayani gitu Bapak Ibu. Tapi beda, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau engkau, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Kita harus mau merendahkan diri. Kita juga harus mau melayani orang-orang ada di sekitar kita. Ketika kita itu kerjakan terus, itu kita kerjakan terus Bapak. Katakan bahwa, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu sama seperti anak manusia. Yesus di situ katakan dia Tuhan, Allah sendiri. Dia datang ke dunia tetapi dia harus menanggalkan kealahannya. Dia harus mengambil rupa sebagai manusia. Dan dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia melayani. Bahkan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya, memecah-mecahkan roti, makan, mengasih anggur bersama-sama dengan Yesus melayani murid-muridnya di sana, dan disitulah teladan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konsep gereja dengan konsep dunia beda sekali Bapak Ibu. Dan mari
kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita harus memiliki hati yang tidak mencari kedudukan. Mungkin ketika di luar sana, orang-orang di luar sana, ketika dia mau naik pangkat, dia mau mencari kedudukan supaya menjadi kepemimpinan, dia sikut sana, sikut sini, dia suap sana, suap sini. Tetapi enggak dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lakukan bagian kita, lakukan pelayanan yang kita percaya saat ini kita kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mungkin di tempat ini, kita kerjakan, kita lakukan bagian kita Bapak Ibu. Kita kerjakan saja Bapak Ibu. Dan disitulah yang namanya promosi itu datangnya dari Tuhan. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu yang sudah bekerja di dalam pekerjaan mungkin, yang lain tidak mengerjakan, dan prinsip ini bisa dibawa keluar di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan bagian yang Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan. Lakukanlah dengan sukacita. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Karena kadang orang-orang di luar sana kita melakukan kerjaan kan dia bersungut-sungut. Aku lagi gitu. Tapi begitu bagian pembagian ada uang atau apa, cepet-cepetan ya kan. Wah, tetapi kalau bagian mengerjakan ini, ini bagian si A, si B, si C, saya kan tidak. Bawa nilai-nilai ini dalam pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dibawa, diangkat Tuhan sangat luar biasa. Karena sekarang ini itulah yang dibutuhkan dunia. Itulah yang dibutuhkan di luar sana Bapak Ibu. Orang-orang seperti kita yang tahu persis bisa mendudukkan, bisa meletakkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dan kita melakukan lebih. Dan orang di luar sana butuh itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa milikilah hati yang setia perkara-perkara yang kecil. Jadi lakukanlah perkara-perkara kecil dan nanti Bapak Ibu akan dibawa kepada perkara-perkara yang besar. Di dalam Matius 25 ayat 21 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang juga harus kita bawa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja di Tuhan di tempat ini. Kita harus tampil keluar. Kita harus mau melakukan, mengerjakan, mungkin itu kalau itu perkara kecil Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Tuhan melihat dari perkara-perkara kecil itulah ketika kita setia. Ketika kita diberkati mungkin 100.000 kita setia. Kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kemudian kita diberkati lagi 1 juta mengucap syukur. Kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita diberkati 10 juta, kita juga tetap mengucap syukur. Dari yang kecil itu nanti kita akan dibawa Tuhan. Dipromosikan Tuhan ke semakin yang luar biasa. Dan itu prosesnya ketika kita hidup di dalam Tuhan. Orang di luar sana maunya sesuatu yang instan Bapak Ibu. Maunya ya gajinya langsung 50 juta, 25 juta. Bersyukur, tapi kalau memang kemudian kita dibawa sampai ke sana ya udah apa-apa diberkat gitu ya. Tetapi sebenarnya adalah kita diajari Tuhan berproses dari kecil dan nanti akan dikasih tanggung jawab yang besar. Tetapi terus kemudian tidak berpikir Tuhan berarti tidak bisa mengerjakan yang bisa mengerjakan Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan itu. Tapi seringnya adalah Tuhan berproses itu adalah dari hal kecil, tapi Tuhan akan bawa kita ke perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin ketika kami pulang ke Jepara, karena lama Bapak Ibu kami tidak ke daerah
Bandung Harjo itu sudah lama. Jadi pagi kami berangkat itu jam 7-an, jam 7 lah. Kami berangkat dari rumah kakak sampai ke Bandung Harjo dan kami setengah 7 sudah berangkat. Dan di perjalanan itu saya melihat gereja-gereja di daerah sana pagi-pagi mereka jam 7 mereka sudah beribadah Bapak Ibu. Padahal di desa, di kampung. Ternyata saya tanya loh, dulu itu kalau di daerah kita, di daerah Pantura itu ibadahnya kan rata-rata jam 9, jam 8. Oh enggak sekarang Pak Edi, sekarang mereka sinodenya sudah mengubah peraturannya. Jadi mereka ibadah sekarang jam 7 pagi. Oh jadi ada satu perubahan yang luar biasa saya melihat. Jadi pagi itu saya melewat, karena kan kalau di desa di daerah Pantura itu mesti setiap desa itu rata-rata ada gerejanya masing-masing. Dan saya melihat mereka antusias penuh di dalam gereja itu mereka beribadah dan pagi-pagi. Dan kadang itu orang-orang sepuh di sana. Dan saya melihat mereka mengerjakan dengan sukacita, dengan antusias, dengan dia melakukan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya sampai saya ke Bandung Harjo yang kita layani dan saya ketemu dengan mereka Bapak orang-orang lansia juga dan mereka sangat antusias Bapak. Dan kalau di desa itu kan sangat senang sekali kalau kita kunjungi dari Semarang itu mereka sangat senang gitu cerita banyak hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Kita terus tunduk taat kepada Tuhan. Sehingga di Yesaya 6 ayat 8 katakan bahwa, panjang ayatnya tapi saya mencuplik, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Ketika kita diposisikan, ditaruh dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita harus memiliki hati seorang hamba ini Bapak Ibu. Baik di dalam pekerjaan, pelayanan, dimanapun juga Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa kita harus memiliki hati seorang hamba ini. Ketika Bapak Ibu memiliki hati seorang hamba ini, dari 4 tadi, sampai dari 1, 2, 3, 4, dan kita memiliki semuanya ini Bapak Ibu. Ketika kita dipromosikan Tuhan, ketika kita dibawa ke Tuhan, ke puncak level yang tertinggi, kita tidak kaget Bapak Ibu. Ketika kita diberkati Tuhan sangat luar biasa, kita tidak kaget. Kita sudah tahu persis bahwa kedudukan kita adalah sebagai hamba. Kita mengerjakan bagian kita. Semuanya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita tidak sampai di sana, berkat yang diberikan kepada kita itu akan justru menenggelamkan kita. Akan justru membuat kita jatuh di sana. Sering ada ilustrasi seorang anak kecil yang minta pisau kepada orang tuanya. Dia merengek kan seringnya seperti itu. Pak, aku mau mainan pisau. Karena teman-temannya yang lain mungkin pada mainan gitu dan dia kepengen gitu kan. Tetapi Tuhan kan tahu persis kapasitas kita. Orang tua ini juga tahu persis kapasitas anaknya, dia masih kecil. Belum tahu apa maksudnya pisau itu tujuannya apa, digunakan untuk apa, dia belum tahu. Ketika dia minta sama orang tuanya, pasti tidak akan diberi. Karena itu akan nantinya akan membuat luka dirinya, bahkan mungkin orang lain akan terluka. Demikian juga Tuhan terhadap kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan sudah mendengar doa kita Bapak Ibu. Tapi siapkah kita menerima itu tadi? Tuhan aku pengen uang banyak, Tuhan aku pengen kaya. Tetapi sudah siapkah kita sampai mempunyai karakter seorang hamba ini? Semua yang bawa otoritas itu ada di dalam Yesus Kristus dan kita hanya hambanya, kita harus taat kepada Dia. Kalau tidak, apa yang dipercayakan kepada kita itu akan membinasakan kita, menenggelamkan kita Bapak Ibu. Ketika mungkin diberkati banyak uang, lupa nanti ke gereja. Nah, Bapak Ibu, di luar sana Bapak Ibu, saya sering ketemu dengan orang-orang yang dulunya dia
orang biasa, orang dunia kan Bapak Ibu. Kemarin terakhir itu ada orang ketemu dan dia cerita, Bapak ngobrol-ngobrol, ketika saya mulai ngobrol, dia mulai terus membuka hatinya, ngobrol. Bukan anak Tuhan. Dia cerita gini, Pak, dulu itu usaha saya itu berhasil. Banyak usaha saya itu udah asetnya sudah miliaran. Kemudian terakhir saya mengantarkan dia itu kos yang hanya kecil sekali. Padahal dia katakan dulu saya itu dulu sudah punya 3 rumah, Pak. Ada satu usahanya dia, toko yang lumayan besar. Kemudian dia cerita, saya jatuh di judi online, Pak. Dan semuanya habis. Rumah, tanah, toko dia yang dulunya sudah besar, yang sudah banyak pelanggannya, habis semua, Pak. Dan dia cerita, Bapak Ibu yang kasihkan, bahkan sampai dia ngekos di tempat itu masih bisa belum lepas dari judi online. Dalam kondisi terpuruk itu sudah tidak bisa apa-apa. Kos itu dia masih terpuruk dan dia masih jatuh bangun di situ. Dia kerja ikut orang dan ketika dia dapat duit, dia juga harus dibelikan lagi untuk pengen jadi masih mengejar itu, jadi impian-impiannya itu. Belum sadar Bapak Ibu bahwa dia dulunya diberkati sehingga akhirnya jatuh sedemikian rupa. Karena dia di luar Tuhan ya. Saya cerita Bapak, Pak, sebenarnya itu kan satu contoh yang sudah simpel di depan mata Bapak sudah melihat seperti itu. Kenapa Bapak tidak bisa lepas dari? Entah kenapa Pak, saya tidak bisa lepas. Saya masih jatuh di sini. Bahkan dia harus bercerai sama istri. Bayangin Bapak Ibu yang kasih. Ketika belum dewasa di dalam Tuhan, berkat itu justru akan menjatuhkan orang itu. Bukan berarti Tuhan tidak kasih, tidak sayang kepada kita loh Bapak Ibu. Justru karena kasihnya, karena sayangnya kepada kita. Sehingga kita tidak, ketika kita berdoa, Tuhan berkati, Tuhan aku minta kaya. Terus kemudian dikasihkan. Karena kasihnya kepada kita. Jadi Tuhan mengukur sesuai dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang tidak pernah kita bayang dan pikirkan, Tuhan disediakan bagi kita. Asal kita apa? Taat setia kepada Tuhan. Asal apa kita? Kita ikut otoritas Tuhan. Gandul Gusti kalau orang Jawa bilang gitu. Ada lagu kan, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Asal kita gandul Gusti. Ya. Kalau kita di kereta itu kan ada yang namanya pegangan yang di atas itu kan, kalau kita berdiri itu kan kita pegangan dan kita gandul di sana kan biasanya. Itulah Bapak Ibu. Di dalam hidup kita, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Milikilah hati seorang hamba. Dan ketika kita sudah menang di perkara itu, waktu Tuhan itu tidak lama, Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan berkati kita. Karena itu sebenarnya sudah menjadi hak dan bagian kita. Kita tinggal ikuti aja alurnya Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Kita taat setia kepada Tuhan. Dan miliki hati hamba. Sehingga kita dipakai Tuhan. Nantinya sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mencari hamba yang setia. Bukan hamba yang hebat. Kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah syarat untuk dipercayakan hal-hal yang besar.
Kalau kita melihat kisah Rut, ia melayani Naomi. Meskipun hidupnya menderita ketika dia melayani Naomi. Tetapi akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi leluhur Daud dan yang melahirkan Yesus. Hal-hal kecil akhirnya dipakai Tuhan sangat luar biasa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saya sudah melayani Tuhan dengan sikap hati seorang hamba? Itu menjadi perenungan kita, Bapak Ibu. Apakah ketika kita melayani, kita seperti bos yang ingin dilayani? Apakah saya masih menanti arahan Tuhan seperti hamba yang menanti isyarat Tuannya? Seperti hamba laki-laki yang melihat tangan Tuannya itu menunggu Tuannya untuk mengisyaratkan, untuk melakukan segala sesuatu. Mari pagi hari ini Bapak Ibu. Saudara yang kutang kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, orang yang pintar ataupun orang yang populer. Dia sedang mencari hamba-hamba yang setia dan rendah hati. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Bapak Ibu boleh datang secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, orang yang populer. Dia sedang mencari hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang rendah hati untuk dipakainya, untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menyatakan kuasanya di tempat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita memiliki hati hamba ini Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan kita? Kita rindu tempat ini dipenuhi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang baru datang ke tempat ini dan akan memenuhi tempat ini. Tuhan akan tambahkan Bapak Ibu. Ketika hati kita sudah sampai ke sana, memiliki hati hamba itu Bapak Ibu. Ketika kita menginginkan diberkati sangat luar biasa di dalam pekerjaan, di dalam apapun, Tuhan pasti akan kerjakan itu Bapak Ibu. Tetapi milikilah hati seperti hamba ini, hati hamba ini Bapak Ibu. Hati yang terus tidak memandang dirinya sendiri, tapi terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia bergantung terus kepada Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin selama kita melayani dengan ambisi pribadi atau tidak taat sama Tuhan, hari ini mari kita kembali dan berkata, Tuhan, berikan aku hati seorang hamba. Pakailah aku seperti yang Engkau mau. Mungkin ketika kemarin kita belum menyadari hal ini, bahwa hidup kita adalah hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, ketika kita sampai di sana, menyadari di sana, Tuhan akan berkati engkau sangat luar biasa. Karena ini janji Tuhan. Karena kita sudah akil balik dan kita berhak mendapatkan warisan itu Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saya undang setiap pribadi yang merindu memiliki hati seorang hamba. Mari engkau berdoa secara pribadi, datanglah kepada Tuhan. Pagi hari ini. Engkau boleh ambil waktu beberapa menit engkau berdoa. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, inilah anak-anakmu. Inilah gerejamu yang ada di tempat ini. Kau melihat apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan setiap mereka Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan, siang hari ini, pagi siang hari ini, biarlah mereka menjadi
hamba-hamba yang setia. Mereka memiliki hati seorang hamba. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar atas setiap mereka, mereka menjadi orang-orang yang kuat. Mereka menjadi orang-orang yang militan. Bahkan berkat itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Karena mereka sudah siap, Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan. Benar. Secara pribadi Bapak Ibu, pujikan, nyanyikan lagu ini. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari pagi hari ini Bapak Ibu milikilah hati bahwa Tuhanlah yang menjadi raja atas hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dan biarlah setiap kita yang di tempat ini berserah penuh kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan membawa engkau semakin naik level lagi. Dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lainnya, engkau akan dibawanya semakin luar biasa dan engkau akan terheran-heran melihatnya. Karena Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Raja kami Tuhan, berdaulatlah dalam hidup kami, berkemalah dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terus jamah kami Tuhan, ketika kami ada di luar Tuhan, bermasyarakat Tuhan, ketika kami ada di kantor Tuhan, di sekolah Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan, bisa menjadi garam di sekitar kami Tuhan. Bawalah kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Setiap perkara-perkara kecil kami lakukan Tuhan. Terus Tuhan, pakailah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba-Mu itu melekat di dalam hidup kami. Ajari terus kami Tuhan, ajari terus kami. Terus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman
pada pagi yang indah ini Tuhan, firman yang disampaikan bisa menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Edi Tuhan. Terus Kau pakai gembala kami Tuhan. Role model Yesuslah hadir dalam keluarga ini. Terus tuntun dalam pekerjaannya, tuntun dalam sekolah anak-anaknya Tuhan. Kau terus pakai keluarga ini untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ekonominya Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit. Kau curahkan berkat-berkat yang melimpah untuk keluarga Pak Edi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami kerelaan hati untuk memberikan persembahan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat-berkat-Mu itu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bendahara yang mengolah Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai Tuhan, supaya keuangan ini bisa diatur demi kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang kami berikan, kami juga bisa diberkati dan bisa menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya dan beriman, kita katakan amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang rindu memberikan melalui transfer nomor ke nomor rekening BCA atas nama GKKD Revival Center dengan nomor 4091 755 755 GKKD Revival. Demikian infonya. Kita angkat pujian, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan, mari kita angkat pujian ini. Katakan, samping kanan kiri, mari bersorak-sorai. Sebagai umat Tuhan, kita mau bersuka karena Tuhan. Kita yang bernafas, kita mau memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Dengan senang hati katakan, bersorak-sorai bersuka cita. Hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Biar semua datang memuji Dia. Puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Yes, haleluya. Tetap posisi berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dan kita akan menerima doa berkat dari Pastor Edi. Saya undang bangkit berdiri. Silakan. Nama-Mu hidupku, Tuhan, tiada
nama Yesus Tuhan. Kau satu di hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu Tuhan di hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman sudah kami dengar Tuhan. Dan selama 1 minggu ini Tuhan, biar firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan setiap kami Tuhan. Jadikan kami memiliki hati seorang hamba Tuhan. Di dalam apapun yang kami hadapi hari lepas hari. Dari hari Senin 1 sampai hari Minggu ke depan kami ketemu di tempat ini Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Kami berpegang teguh kepada Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika engkau menjadi guru, ketika engkau jadi pengusaha, ketika engkau jadi pelajar, ketika saat ini engkau jadi mahasiswa, ketika engkau mengerjakan apapun juga, diberkatilah engkau. Karena tangan Tuhan terkadang atas engkau. Dan Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dan apapun yang engkau kerjakan akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia senantiasa bersama-sama dengan engkau. Dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, amin.